Yang gue suka dari movie anime tuh ceritanya pada langsung tamat. Jadi gue juga kagak perlu nungguin season berikutnya rilis. Kayak kebanyakan anime series yang endingnya pada gantung semua. Itu juga mending kalau season berikutnya beneran digarap. これも一種の情報収集なのかもしれません。でも、なんかこの学校意外と面白い。 Nah, buat lo yang belum nonton bagian 1, 2, sama 3-nya, gue udah nulisin link video tersebut di deskripsi. So, jangan lupa tonton juga videonya. Nomor 5, Darekano Manajashi, tayang perdana Winter 2013. たまたま仕事で近くまで来たんだけどね。久しぶりに飯でもどうかなって。あ、ごめん。今日まだ会社なんだ。 Uniknya, biarpun masuk kategori movie, durasinya anime tuh cuma 6 menit anjir. Movie anime karya Makoto Shinkai ini, pada intinya, nyeritain tentang kehidupan seorang cewek bernama Aya, yang hidup jauh dari orang tuanya. Emaknya dari kecil sering kerja ke luar negeri, dan doi juga kagak begitu deket sama babehnya. Bahkan pas babehnya itu ngajak ketemuan buat makan malam bareng, si Aya sering banget nolak dengan alasan sibuk kerja. Sampai pada akhirnya tuh cewek sadar kalau orang tuanya tuh bakal selalu ada, dan sayang ke anaknya apapun yang terjadi. 私はもうずいぶんおばあちゃんになってしまったけれど、そういうあなたたちの時間すべてを覚えている。叶うことならば最後にもう一度だけあなたに会いたかったのだけれど。 Nomor 4, Senkorol, tayang perdana Summer 2009. おい、話せよ。 Cerita diawalin dengan keluarnya semacam monster entah dari mana yang bikin pemerintah Jepang sampai nurunin JSDF buat ngelawan tuh monster. Nah, ada seorang cewek bernama Yuki. Bukannya takut, doi ini malah punya niatan ngelihat fenomena ganjil tersebut. Pas di sekolah, doi ketemu sama seorang cowok aneh bernama Tetsu yang ternyata melihara monster. Si cowok ini bisa merintah monster miliknya itu. Si Yuki yang penasaran kemudian ngintilin tuh cowok terus. Apesnya doi malah keseret ke dalam masalah yang lebih gede, yaitu pertempuran antara para pengendali monster. Jadi kagak cuma si Tetsu, ternyata di seluruh daerah tersebar para pengendali monster dengan kemampuan uniknya masing-masing. Monster milik si Tetsu sendiri punya kemampuan buat ngetransformasi jadi benda apapun. どうやって登ったんだよ。助けて。無理やり連れてこられたのよ。あ、誰に？誰って。 Selain monster yang bisa dikendaliin, ada juga monster liar yang biasa jadi perusak. Para monster ini bertahan hidup dengan cara ngekanibal bangsa mereka sendiri. Terus bisa ngisi tenaga pas makan apapun, termasuk tubuh manusia. Nah, sebenarnya si Yuki tadi punya kekuatan buat nyuri kendali dari para pengguna monster lain. Nomor 3, Colorful, tayang perdana Summer 2010. お前さ、メガネ取るとやっぱりブスだな。 Nyeritain tentang kehidupan seorang cowok kelas 3 SMP bernama Makoto. Doi ini pernah mati gara-gara bunuh diri. Tapi pas di akhirat, roh tuh cowok malah dicegat sama semacam makhluk berbentuk manusia bernama Pura-Pura. Tuh makhluk ngasih tantangan ke si Makoto buat balik lagi ke dunia dan ngeperbaikin segala kesalahannya semasa hidup. Si Makoto yang awalnya bimbang pada akhirnya nerima tantangan tersebut terus hidup lagi. あのさ、あんたと二人で飯なんか食ってるとなんかもう吐きそうだよね。 Penyebab kenapa dulu si Makoto bunuh diri karena doi ngalamin depresi atas kehidupannya yang kagak adil. Di rumah doi kagak akur sama keluarganya, bahkan direndahin banget. Di sekolah doi jadi bahan bulian. Sampai kemudian si Makoto ketemu orang-orang yang peduli sama dirinya, dan pada akhirnya tuh cowok bisa ngerasain hidup yang jauh lebih baik. 僕は殺人を犯したんだね。僕を殺した。 Nomor 2, Promare, tayang perdana Spring 2019.
Lo pernah ngikutin cerita Enen no Sobotai gak? Kalau pernah, movie Fromare konsep ceritanya ngambil tema yang sama kayak Enen no Sobotai. Jadi, di dunianya ada mutasi yang terjadi pada manusia, di mana mereka berubah jadi manusia api bernama Barnish. Selama 30 tahun sejak terjadinya fenomena ini, banyak banget konflik di antara para manusia biasa ngelawan para Barnish. Berhubung para Barnish ini punya hasrat ngebakar yang tinggi banget. Nah, di kubu para manusia api terbentuk sebuah kelompok teroris bernama Mad Barnish, yang para anggotanya terdiri dari para manusia api yang nimbulin berbagai kekacauan di berbagai tempat. Sedangkan di sisi manusia biasa ada para pemadam kebakaran dengan teknologi mecha buat ngelawan para Barnish. 炎はバーニッシュの体を燃やす。だが、燃やした肉体を再生させるパワーもくれる。生きている間は僕らの肉体は永遠だ。いくら燃やしても復活できる。 Selama tuh konflik berlangsung, perlahan malah kebongkar rahasia kelam yang wali kota mereka sembunyiin. Nah, Promare punya animasi yang terbilang unik. Jadi, kalau kata gua mah campuran antara Kill la Kill sama Tengen Toppa. Si tokoh utama yang bernama Galo juga mirip banget sama si Kamina. Anime ini tuh cocok banget buat lu yang lagi nyari anime yang pakai animasi dengan suasana berbeda. Nomor 1, Fate Stay Night Movie Heaven's Wheel, tayang perdana Fall 2017. Tenang, lu kagak usah panik dulu. Seandainya lu kagak pernah tahu tata cara nonton anime Fate, pokoknya gini, kalau lu sama sekali belum pernah ngikutin ceritanya, silahkan lu juga bisa mulai dari ini movie. Ceritanya emang jauh lebih suram dibanding yang lain, tapi gue jamin bakal worth it. Seenggaknya dari movie ini lu bisa ngerti fundamental unsur cerita Fate tuh kayak gimana. Latar waktunya ngambil pas perang cawan suci kelima, yang tokoh utamanya udah pasti si Shiro. Nah, yang ngebedain ini movie dari franchise Fate Stay Night yang lain adalah heroin yang jadi fokus utama ceritanya. Kalau di galge atau visual novel, pasti sering kan tuh muncul rute dari masing-masing heroin. Nah, di Fate Heaven's Wheel, rutenya ngambil punya si Sakura. Mulai dari latar belakangnya dijelasin secara rinci, sampai si Sakuranya ngetransformasi jadi antagonis di Heaven's Wheel sendiri. Selain unsur heroin yang beda, sisanya mah masih tetap sama kayak Fate Stay Night, meskipun ada beda-bedanya dikit. Oke, segitu aja buat hari ini. Nah, seandainya lu pengen gua ngelanjutin bagian selanjutnya dari rekomendasian ini, silakan lu bisa ninggalin like, terus share juga videonya ke teman-teman lu yang lain. Terus buat yang belum subs, silakan langsung tushbol aja tombol subscribe-nya. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lu. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa di bagian kelima. You